Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan terkait nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat waktu luang. Tidak mengerti betapa berharganya waktu luang merupakan akar permasalahan terutama bagi umat Islam. Betapa banyak dari kita yang terjerumus ke dalam hal yang sia-sia, bahkan tidak membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu as-sihah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Dua kenikmatan ini seringkali dilalaikan oleh manusia. Banyak hal yang dikerjakan tidak mendatangkan kebaikan untuk kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Banyak disibukkan oleh media sosial. Beberapa dari kita, terutama anak-anak muda sekarang itu disibukkan oleh game-game yang banyak sekali menghabiskan waktu yang sebenarnya bisa dialihkan ke hal-hal yang bermanfaat. Belum lagi ketika kita berkecimpung di hobi-hobi yang tidak jarang hanya mendatangkan kesenangan sementara, yang lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat. Perlu kita ketahui bahwa waktu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manusia, khususnya seorang muslim. Dapat kita lihat dalam Al-Quran beberapa kali Allah bersumpah dengan waktu secara umum. Secara khusus ada waktu duha, ada waktu asar, dan lain-lain. Menjadi tugas bagi kita semua untuk mengetahui bahwa pentingnya waktu yang sedang kita jalani. Karena waktu bagai pisau bermata dua. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan terhabiskan dengan hal-hal yang sia-sia dan membawa mudarat dan kesengsaraan di yaumul hisab. Sayangnya banyak sekali dari kita tidak mengerti akan hal itu dan bahkan terlena dengan hal-hal yang diperbolehkan atau mubah, namun tidak mendatangkan manfaat hal-hal yang diperbolehkan itu. Jika boleh saya golongkan, orang-orang ini belum mengerti betapa berharganya waktu yang Allah berikan. Kita beranjak dari ayat-ayat qauliyah, dari ayat-ayat Al-Quran ke ayat-ayat kauniyah yang Allah berikan. Kurang lebih setahun kita dibentangkan oleh Allah ayat-ayat kauniyahnya, tanda-tandanya, kebesarannya, yaitu COVID-19. COVID-19 ini menjadi ujian dan nasihat. Ujian bagi orang-orang beriman, orang-orang muslim, apakah dia bersabar dan bersyukur atas segala apa yang menimpanya. Dan nasihat bagi mereka yang dalam keadaan seperti ini tetap hidup dalam kesia-siaan. Menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya, kesehatan yang Allah berikan kepadanya bukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Setiap hari rasanya minimal satu kali atau lebih kita mendengar bahwa tetangga, sahabat, teman kerja, bahkan keluarga dekat sendiri yang terpapar COVID-19. Ada yang bisa survive lalu menjadi penyintas atau sembuh dari COVID. Ada juga yang Allah takdirkan yang meninggal gara-gara COVID. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita dipanggil Allah dengan keadaan seperti ini, jawaban apa yang mampu kita berikan, jawaban terbaik yang mampu kita berikan atas nikmat waktu yang Allah berikan. Pada yaumul hisab, waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah waktu itu kita manfaatkan sebaik-baiknya atau malah kita lalaikan? Selain tidak mengerti betapa berharganya waktu, hal lain yang juga menjadi penyebab manusia sering melalaikan waktu luang adalah salah memilih panutan dalam berkehidupan. Sebagai umat Islam, sudah sepantasnya dan
sebaik-baiknya kita memilih Rasulullah SAW sebagai panutan dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kegiatan yang dilakukan dari bangun tidur hingga tidur lagi itu seharusnya sudah menjadi contoh komplit yang Rasul berikan kepada kita. Sehingga segala apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin-hadirin online, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika masih Allah berikan waktu luang dan nikmat kesehatan. Maka jangan pernah kita sia-siakan nikmat tersebut dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Beberapa contoh yang mungkin saya bisa berikan yaitu mungkin kita bisa membaca buku ketika ada waktu luang, bermain bersama keluarga, lalu kita bersedekah atau bersedekah misalnya ke panti asuhan yang memakan waktu ya, yang itu bisa mengisi waktu yang kita ada. Karena waktu yang Allah berikan akan kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Sekalipun orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tuanya, seberapa cintanya mereka. Ibnul Jauzi dalam buku Saidul Khatir mengatakan dalam nasihatnya, dunia ini adalah ladang dan di akhirat adalah tempat kita memanen apa yang kita tanam. Di dunia ini adalah tempat perdagangan dan di akhirat adalah tempat kita mengambil keuntungan. Barang siapa yang memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang untuk ketaatan, maka dialah orang yang berbahagia. Sebaliknya, barang siapa yang memanfaatkan keduanya untuk bermaksiat, maka dialah orang yang benar-benar tertipu. Sesudah waktu luang maka akan datang waktu sempit, dan sesudah kesehatan akan datang masanya sakit yang tidak menyenangkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan untuk kita semua sebagai nasihat agar kita terhindar dari orang yang sia-sia. Jika seseorang sadar bahwa kematian akan memotong seluruh amalnya dan usahanya, dia akan senantiasa melakukan amal soleh semasa hidupnya demi mendapatkan ganjaran di akhirat. Mewakafkan tanahnya, menghabiskan waktunya untuk belajar, menjalin silaturahim, bahkan membantu saudara-saudaranya yang kesusahan, dan berbagai macam amal soleh lainnya. Dengan ini dia berharap bahwa Allah ridho dengan yang dilakukannya. Sehingga nanti waktu-waktunya dihabiskan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Terakhir, ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya seperti ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang serta Allah hindarkan dari kesia-siaan di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.